Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga di detik-detik akhir di penghujung bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan sehingga kita masih dapat menatap indahnya hari raya Idul Fitri, insyaallah akan dilaksanakan pada esok hari. Amin Allahumma amin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tidak pernah henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih dapat istiqomah untuk beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, makhluk Allah yang telah sukses mengeluarkan umat manusia dari alam kejahilan, alam kemunafikan, dan alam kemusyrikan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang disinari dengan iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada hari yang berbahagia. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada hari yang berbahagia, pertemuan kita kali ini, marilah sama-sama kita membahas satu judul, memaknai hakikat lebaran. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini sangat banyak di antara kita yang salah mengartikan hari raya. Sangat banyak di antara kita yang salah mengartikan lebaran. Dikarenakan apabila kita lihat pada akhir-akhir ini, lebaran ataupun hari raya identik dengan ketupat ataupun identik dengan baju baru. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan apabila lebaran tanpa ketupat, lebarannya gagal. Lebaran tanpa baju baru, lebarannya tidak jadi. Apakah benar ini yang dikatakan lebaran? Apakah benar inikah hakikat dan tujuan daripada lebaran? Memakan makanan yang lezat, memakai pakaian yang indah, apakah ini hakikat lebaran di dalam agama kita? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mengartikan, marilah sama-sama kita mengkaji apakah hakikat lebaran, agar lebaran yang kita jalankan pada tahun ini dan pada tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan anjuran Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampunkan, ghufira lahu, dosa-dosa ma taqaddama min dhanbihi, yang telah lalu daripada dosanya. Masya Allah, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang melakukan berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh iman dan keikhlasan dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi bertepatan pada hari lebaran, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa kita. Kita kembali fitrah, kita kembali suci seperti anak yang baru dilahirkan daripada ibunya. Masya Allah. Namun setelah kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, kita menghadapi yang namanya lebaran. Apakah cukup dengan ketupat dan baju baru? Apakah benar dengan adanya ketupat dan baju baru
afdal ini lebaran? Inilah yang perlu kita bahas, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita sering mendengar nasihat di saat kita sholat hari lebaran? Para khatib memberikan nasihat kepada kita. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, laisal aidu liman labisal jadid. Tidaklah hari raya bagi mereka yang memakai baju baru. Walakinnal aida liman ta'atahu wa taqwahu yazid. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini mempunyai pesan yang sangat erat, mempunyai makna yang sangat dalam. Laisal aidu liman labisal jadid. Lebaran itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang memakai pakaian yang baru. Walakinnal aida liman ta'atahu wa taqwahu tazid. Tetapi lebaran ini hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan. Dengan datangnya lebaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tazid, semakin bertambah. Inilah mereka-mereka yang mendapatkan hakikat lebaran yang sebenarnya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebaran ini bukanlah untuk memamerkan keindahan kita, memamerkan kemewahan kita kepada orang lain. Dikarenakan lebaran Allah Subhanahu wa taala tidak berikan bagi mereka yang memakai baju baru, tetapi memberikan makna ataupun hakikat daripada lebaran tersebut. Dengan datangnya lebaran, mereka semakin bertambah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Inilah yang pertama. Hakikat daripada lebaran adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang dengan datangnya lebaran bertambah taat ia kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah ketakwaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kita tergolong orang yang mempunyai pakaian baru dan orang yang bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, plus kita mendapat kedua-duanya. Masya Allah. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, hakikat daripada lebaran ialah bukanlah identik dengan ketupat ataupun baju baru. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan lebaran ataupun kesucian lebaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah lalunya bagi mereka hanya mengandalkan baju baru saja. Tetapi lebaran tersebut Allah Subhanahu wa taala teruntuk, kemenangan tersebut Allah Subhanahu wa taala teruntuk bagi mereka ta'atahu wa taqwahu tazid. Bertambahlah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang mendapat kemenangan dari hari Aidil Fitr. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat dikisahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperingati kita tentang apa yang terjadi di hari lebaran. Kata Rasulullah, "Inna iblisa alaihi la'natullah yasihu fi kulli yaumi 'aidin." Bahwa sungguh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yasihu fi kulli yaumi 'aidin, berteriak sekencang-kencangnya di hari-hari raya. Apakah yang menyebabkan ini iblis berteriak? Fayajtami'u 'indahu ahluhu, maka berkumpullah para ahli-ahlinya, para anak-anak buahnya, para antek-anteknya, indahu di sisinya iblis. Fayaquluna, maka berkatalah mereka, ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiru. Ya pemimpin kami, ya bos kami, man aghdabaka, siapakah yang membuat engkau marah? Inna nukassiru, biarkan kami menghancurkan. Apa jawaban iblis? La syai', tidak ada apa-apa.
Lakinna Allah Ta'ala, kata iblis, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad ghufira li hadhihi al-ummah li hadhihi al-yawm. Hai anak buahku, ketahuilah oleh kalian, pada hari ini, hari Lebaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa ini umat. Fa'alaikum an tashghuluhum bil ladzati wasyahawati. Maka tugas kalian pada hari ini, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan ini umat, an tashghuluhum bil ladzati wasyahawati. Sibukkanlah umat ini dengan kelezatan dan keindahan-keindahan. Nauzubillah. Jadi inilah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Lebaran, sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan setiap segala dosa kita yang telah lalu. Di hari Lebaran kita kembali fitrah. Tetapi iblis tidak mau. Iblis berteriak sekencang-kencangnya pada hari Lebaran, karena Allah akan mengampunkan li hadhil ummah fi hadzal yaum. Allah akan mengampunkan ini umat pada hari Lebaran. Iblis tidak mau. Maka iblis mengutus anak buahnya, antasuluhum bil ladzati wasyahwat. Sibukkanlah mereka dengan kelezatan, keenakan, ketupat, sup, opor, brownies, kue bolu. Disibukkanlah kita dengan kelezatan makanan dan syahwat. Disibukkanlah kita dengan pakaian baru serba mewah. Lebaran sibuk ke luar negeri, sibuk ke tempat wisata ini, ke tempat wisata itu. Itu semua adalah rayuan iblis. Karena iblis tidak mau kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak mau di hari Lebaran ini kita semakin taat kepada Allah, kita semakin takwa kepada Allah, sehingga kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak mau. Maka iblis, laknatullah, menyibukkan diri kita dengan makan yang enak-enak, sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi ke tempat wisata, ke luar negeri, sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemenangannya para iblis dan kekalahannya para kita umat yang pada Lebaran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kajian singkat memaknai tentang Lebaran. Yang pertama, ingatlah, Lebaran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan liman labisa jadid, bukanlah bagi mereka yang memakai pakaian baru. Tetapi Lebaran ini didapatkan liman ta'atahu wa taqwahu tazid, bagi mereka dengan datangnya bulan Lebaran, dengan datangnya hari Lebaran, ketaatannya dan ketakwaannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ingat, di hari Lebaran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Tetapi iblis tidak mau. Jangan sampai kita tergolong manusia yang dikalahkan oleh iblis, sehingga kita sibuk dengan makanan yang lezat dan sibuk dengan keindahan dunia, sehingga kita lupa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi orang yang kalah, menjadi orang yang sia-sia di hari Lebaran ini. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan kelebihan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang fitrah ini. Kami selaku admin Penyejuk Hati mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah